ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bersama pasangannya Hawa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sorga dengan memakan buah larangan karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki, maka akhirnya keduanya kemudian diturunkan dari sorga ke bumi. Qulnah bitu minha jami'ah, keluar kalian dari sorga ini, kuletakkan kalian berdua di bumi. Tentu ibrahnya, pelajarannya, karena memang Adam alaihi salatu wassalam manusia sama dengan kita karena dia bapak kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Adam juga harus mati sama dengan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Sementara orang-orang yang masuk ke dalam sorga tidak ada kematian bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, maka lahumul jannah, bagi mereka sorga, khalidina fiha, akan dikekalkan di dalamnya. Sehingga ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati, maka di antara hikmah diturunkan Adam alaihi salatu wassalam dari sorga ke bumi karena Adam harus mengalami kematian. Tetapi sebelum Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Adam itu mengalami kematian, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari sulbi Adam, lahir anak keturunannya, tentunya untuk meneruskan generasi Adam alaihi salatu wassalam. Dan itu Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa Adam itu ja'ilun fil ardi khalifah, akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maksud khalifah di sini artinya makhluk yang bergenerasi, yakhluqu ba'duhu ba'dha, di mana ketika generasi ini hancur, maka akan datang generasi berikutnya sebagai penerusnya. Maka Adam alaihi salatu wassalam dikaruniai keturunan yang banyak. Maka istrinya Hawa alaihi salam apabila melahirkan, dikisahkan bahwa melahirkan sebanyak 20 kali. Subhanallah, setiap melahirkan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan selalu kembar, ada kembarannya. Maka seluruh putra putri Adam itu jumlahnya 40 orang. Tapi walaupun demikian, di dalam Al-Quran tidak semua dikisahkan putra-putra Adam ataupun putri-putri Adam. Hanya beberapa orang saja. Salah satunya adalah kisah Qabil, kisah Habil, kisah Nabi Allah Syith dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan tidak banyak dikisahkan putra-putra yang lainnya. Lah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang kisah Qabil dan Habil. Dan kita tahu bahwa Qabil adalah anak pertama dari Adam alaihi salatu wassalam, dengan dalil bahwa Nabi SAW bersabda, ma min nafsin tuqtalu zulman ila yaumil qiyamati illa kanat ala ibni Adamil awal. Maka siapapun jiwanya yang dibunuh secara zalim sampai hari kiamat, kecuali dosanya akan ditanggung kepada putra Adam yang pertama. Dari sini menunjukkan bahwa Qabil adalah putra Adam yang pertama, yang paling sulh. Kemudian Habil adiknya. Lah, sunnatullah, di mana Adam alaihi salatu wassalam kemudian diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala agar menikahkan putra-putrinya dengan cara bersilang, di mana kembaran Qabil menikah dengan kembaran Habil dan begitu juga sebaliknya. Tetapi syaitan yang sudah lama menunggu-nunggu untuk menggoda, menghancurkan anak Adam, ada kesempatan. Dia datang kepada Qabil, memberikan waswas syaitan dan mengatakan, ya Qabil, jangan kau terima tawaran ayahmu itu. Tidakkah kau melihat pasangan Habil itu tidak lebih cantik dibandingkan pasangan yang ada pada dirimu? Akhirnya kemudian waswas syaitan masuk ke dalam hati Qabil. Dari situ Qabil mulai dia tidak tenang. Maka ketika kemudian Adam alaihi salatu wassalam betul-betul menyampaikan perintah Allah agar keduanya, Qabil dan Habil itu menikah dengan cara silang, disinilah Qabil menolak.
Tetapi Adam alaihi salatu wassalam berusaha untuk melembutkan hati Qabil. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dicarikan solusi jalan keluar. Bagaimana caranya supaya putra-putranya mau tunduk dengan syariatnya, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kudanya untuk berkurban. Dan kurban di zaman itu tentu berbeda dengan kurban di zaman kita kaum muslimin. Syariat Islam hanya dibolehkan dari binatang-binatang ternak, sapi, unta, kambing. Tapi di zaman itu kurban bisa dengan apapun. Bisa dengan buah-buahan, bisa dengan peternakan. Lah kebetulan Habil lah sahibul masyiyah. Memang dia suka berternak kambing. Sementara Qabil adalah sahibuz zar'i. Memang dia adalah tukang kebun, memiliki kebun dan memiliki tanaman-tanaman yang berbuah. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Adam untuk berkurban keduanya. Maka Habil kan mewarisi sifat-sifat Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kalaulah seandainya Habil itu hidup, tentu pantas dia jadi seorang nabi. Dalilnya adalah ketika Habil meninggal, dibunuh oleh Qabil, maka Adam sedih. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan lahirnya keturunan Adam yang lainnya, yang kemudian disebut dengan Syith. Syith akan menjadi seorang nabi sepeninggal Adam alaihi salatu wassalam. Dan Syith adalah hibatullah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala untuk Adam karena kematian Habil. Jadi Habil ini orangnya saleh, orang yang baik, mewarisi sifat-sifat Adam alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan Qabil. Qabil justru sebaliknya dibandingkan Habil. Maka ketika kemudian berkurban, karena Habil ini sahibul masyiyah, memiliki banyak ternak, dan dia tahu hak dan kewajiban dia harus seperti apa ketika melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berikan kurban terbaiknya. Diambilnya kambing tergemuk, terindah, diambilnya kambing yang pantas dan layak untuk dikorbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Habil. Berbeda dengan Qabil. Qabil ini karena sudah dihantui dengan hasad, dihantui dengan kedengkian kepada saudaranya Habil, sehingga dia kemudian berkurban dengan asal-asalan. Dia tidak mengambil buah-buahan yang bagus, buah-buahan yang layak dimakan, buah-buahan yang pantas dikorbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan buah-buahan yang hina, buah-buahan yang rendah. Seandainya diberikan kepada orang pun tidak mau. Akhirnya kemudian kedua orang ini berkurban, kemudian dibawa ke atas gunung dan bukit. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Maka setelah kemudian kurbannya berada di atas gunung itulah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim halilintar, kemudian membakar salah satu dari keduanya. Begitulah tanda Allah menerima kurbannya. Ya'ti bi kurbanin ta'kuluhun nar. Di mana datang kurban, maka api saja akan datang melahapnya. Maka itu menunjukkan diterima kurban salah seorang dari yang berkurban. Dan Allah takdirkan rupanya yang diterima adalah kurbannya Habil, dan Allah menolak kurbannya Qabil. Dari sini Allah mengatakan, fatukubbina min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima yang satunya dan Allah tolak yang lainnya. Maka karena hasad yang luar biasa dari hati yang paling dalam Qabil, kedengkian, kebencian kepada Habil, terpikirlah oleh Qabil untuk membunuh saudaranya. Subhanallah, ketika itu tidak ada manusia yang berpikir untuk membunuh, karena memang belum terjadi pembunuhan sama sekali. Belum ada orang mati, baik mati secara wajar ataupun mati karena dizalimi orang. Qabil inilah yang pertama kali terpikir untuk membunuh karena waswas syaitan, godaan iblis. Maka dia pun ketika kurbannya sudah tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala, naik pitam kemudian mulai mengancam.
dan mengatakan, qala la aqtulan, saya akan bunuh kamu hai Habil. Sekali lagi, Habil ini orangnya lembut, orangnya saleh, takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima kurbannya. Maka Qabil hanya dengan kelembutan mengatakan kepada abangnya Qabil, Habil ini dengan kelembutannya mengatakan kepada abangnya Qabil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Qabil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya dari hati-hati yang takwa, dari orang-orang yang takwa. Jadi dari sini menunjukkan bahwa bukan kurban itu dilihat dari zahirnya. Apa yang Anda kurbankan bukan hanya sebatas itu, tapi lebih daripada itu. Kurban itu harus datang dari hati yang ikhlas. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging kurban kalian, tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Itulah yang kemudian mendorong Habil dengan ketakwaannya mempersiapkan kurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah terima kurbannya, sementara Allah tolak kurbannya Qabil. Kemudian apakah kemudian Qabil sadar setelah diingatkan oleh Habil bahwa Allah hanya menerima kurbannya dari orang-orang yang bertakwa? Rupanya tidak. Ketika kemudian kelembutan Habil mengatakan, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u zalimin. Kata Habil kepada Qabil, ya Qabil, kalau engkau memang ingin menjulurkan kedua tanganmu untuk membunuh diriku, silahkan. Saya tidak akan membunuh kamu. Saya tidak akan melawan kamu. Kenapa? Satu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan diriku, mengatur diriku, menguasai diriku. Aku takut kepada Allah. Saya tidak akan melawanmu. Yang kedua, kalau engkau juga nekat hendak membunuhku dan aku tidak akan membunuhmu sengaja, aku ingin kumpulkan dosa-dosa yang pernah kulakukan agar kugabungkan dosaku dengan dosamu supaya kamu menjadi penghuni neraka, dan itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Dari sini Habil mengingatkan Qabil, menasihati dengan kelembutannya. Tapi apa jawaban Qabil? Tetap dia berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka jiwa Qabil mendorong untuk berniat membunuh saudaranya Habil. Jadi suatu ketika, karena syariat ini tidak diterima oleh Qabil, kemudian Qabil sudah disarangi dengan sifat hasad, dengki, dan di sini menunjukkan bahayanya hasad, bisa mengantarkan orang membunuh manusia. Ya. Maka akhirnya ketika suatu ketika Adam alaihi salatu wassalam kehilangan Habil, mencari-cari di mana Habil, sudah sore kok tidak balik, maka dia perintahkan Qabil untuk mencari saudaranya. Di sini kesempatan terjadi. Maka ada istilah bahwa kejahatan itu bukan hanya datang dari niat pelakunya, tapi juga kan ada kesempatan. Maka di sini ada kesempatan yang luar biasa dari Qabil ini. Dia cari abangnya, dia cari saudaranya. Rupanya setelah ketemu, Habil ini sedang terbaring kelelahan, keletihan karena habis menggembala kambing. Maka syaitan pun datang kembali memberikan was-was kepada Qabil untuk membunuh saudaranya. Diambillah sebuah batu. Dalam riwayat yang paling sahih, diambil sebuah batu, kemudian Qabil mendekati Habil yang sedang terbaring tertidur. Tiba-tiba kemudian batu itu ditimpakan ke muka Habil yang sedang tidur, hancurlah kepalanya. Maka Allah katakan, faqatalahu wa asbaha minal khasirin. Maka Qabil pun berhasil membunuh saudaranya Habil, maka dia termasuk hamba Allah yang rugi.
terjadi pembunuhan pertama di alam semesta. Mulai daripada niat untuk membunuh, niat buruk untuk membunuh, berakhir menjadi sebuah kenyataan betul-betul dibunuh. Maka meninggallah Habil di tangan Qabil. Subhanallah.